Berkati Bapak Ibu sekalian. Kita sebentar akan mengikuti renungan embun pagi. Sebelumnya kita akan membaca firman terlebih dahulu. Nanti yang berdoa untuk firman Ibu Pujiari, pada Ibu Pujiari untuk mempersiapkan diri. Dan yang membaca Alkitab nanti Ibu Dunanti dan Pak Maruli Siregar untuk tolong dinaikkan. Yang Mazmur 140 nanti dibacakan oleh Ibu Dunanti, Mazmur 140 ayat 1 sampai 14 dan 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 14 dibacakan oleh Pak Maruli Siregar. Kita berdoa terlebih dahulu oleh Ibu Pujiari. Silakan Ibu. Baik, Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk berkat yang diberikan hari ini Tuhan. Kami mau berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan Tuhan. Berkatilah para rektor yang akan membacakan firman Tuhan. Berkati juga Pastor Paunjang yang akan memberikan renungan di pagi hari ini Tuhan. Semoga renungan akan menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kasih Bu Ros. Amin. Terima kasih Bu Pujiari. Sehat selalu ya Bu. Kayaknya kurang enak badan ini. Baik, kita akan baca Alkitab yang pertama Ibu Dun. Silakan Ibu Dun. Ya, firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Mazmur 140. Luputkanlah aku ya Tuhan daripada manusia jahat. Jagalah aku terhadap orang yang melakukan kekerasan, yang merancang kejahatan di dalam hati, dan setiap hari menghasut-hasut perang. Mereka menajamkan lidahnya seperti ular, bisa ular senduk ada di bawah bibirnya. Selah. Peliharalah aku ya Tuhan terhadap tangan orang fasik. Jagalah aku terhadap orang yang melakukan kekerasan, yang bermaksud menjatuhkan aku. Orang congkak dengan sembunyi memasang jerat terhadap aku, dan mereka membentangkan tali-tali sebagai jaring. Di sepanjang jalan, mereka menaruh perangkap terhadap aku. Aku berkata kepada Tuhan, Allahku Engkau, berilah telinga ya Tuhan kepada suara permohonanku. Ya Allah Tuhanku, kekuatan keselamatanku, Engkau menudungi kepalaku pada hari pertarungan senjata. Ya Tuhan, jangan penuhi keinginan orang fasik. Jangan luluskan tipu rencananya. Orang-orang yang mengelilingi aku meninggikan kepala. Biarlah bencana yang diucapkan mereka menimpa mereka. Biarlah ia menghujani mereka dengan bara api. Biarlah ia menjatuhkan mereka ke dalam jurang sehingga tidak bangkit lagi. Pemfitnah tidak akan diam, tetap di bumi. Orang yang melakukan kekerasan akan diburu oleh malapetaka. Aku tahu bahwa Tuhan akan memberi keadilan kepada orang tertindas dan membela perkara orang miskin. Sungguh, orang-orang benar akan memuji namamu. Orang-orang yang jujur akan diam di hadapanmu. Demikian. Mari selanjutnya kita membaca dari 1 Petrus 5. Aku menasihatkan para penetua di antara kamu, aku sebagai teman penetua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua
rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Dengan perantaraan Silwanus, yang kuanggap sebagai seorang saudara yang dapat dipercaya, aku menulis dengan singkat kepada kamu untuk menasihati dan meyakinkan kamu bahwa Ia adalah kasih karunia yang benar-benar dari Allah. Berdirilah dengan teguh di dalamnya. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babylon, dan juga dari Markus anakku. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada dalam Kristus. Amin. Demikian firman Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah membacakan ayat Alkitab, Ibu Dunanti Tobing dan Pak Maruli Siregar. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan oleh Gembala kita, Dr. Joseph Paulja. Pada Pastor Paul, dipersilakan. Judulnya kali ini, Congkak. Ya, Bapak Ibu, sambil nunggu Pastor Paul, Bapak Ibu, kepada saudara, terutama yang baru menjadi anggota Hagios Internasional, Bapak Ibu boleh melirik dan membaca chat Zoom bahwa di sana ada beberapa informasi penting yang berguna bagi kita, terutama yang baru menjadi anggota, tentang channel Joseph Pauljang yang kita pakai satu ID Zoom yang sama, yaitu 851-7772-4545. Ini dipakai untuk Dokter Medsos, Embun Pagi, juga Koinonia, supaya Bapak Ibu tidak bolak-balik bertanya tanpa password ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa langsung klik atau Bapak Ibu bisa menulis ID-nya, masuk ke Zoom. Bapak Ibu sudah bisa mengikuti acara-acara yang disajikan oleh Hagios Internasional. Juga kepada saudara-saudara yang rindu ingin bergabung di Embun Pagi untuk sebagai petugas lektor, juga pendoa, juga moderator, worship leader, juga multimedia, Bapak Ibu boleh hadir di acara meeting evaluasi setiap hari Sabtu pukul 14 waktu Indonesia Barat. Bapak Ibu boleh bergabung di sana supaya kita mendapatkan pengarahan dan pelatihan-pelatihan dari saudara-saudara kita atau teman-teman kita. Juga ada Pak Hawi nanti yang bisa memandu, memberikan kita arahan yang lebih spesifik ya Bapak Ibu, supaya kita bisa menjadi tim pembackup di belakang layar ataupun di layar untuk mengikuti acara Embun Pagi setiap hari dan acara-acara lainnya juga. Untuk moderator Dokter Medsos juga bisa nanti kita bertemu di technical session untuk mengikuti acara tersebut. Baik Bapak Ibu, juga nomor-nomor yang dibutuhkan untuk Bapak Ibu Saudara yang mungkin rindu untuk memberkati yayasan-yayasan yang ada di komunitas kita ada di chat Zoom, tetapi saya membacakan sambil menunggu Pastor Paul untuk membawa renungan. Ada namanya Yayasan Damaris Pancasila, yaitu yayasan yang memberi makan beberapa kota di Indonesia untuk orang-orang yang membutuhkan makanan, adalah orang-orang yang lapar sebagai perintah Tuhan Yesus. Di sini ada nomor rekening yang boleh Bapak Ibu catat bila Bapak Ibu rindu untuk memberkati di BCA
00660088 atau Bapak Ibu bisa menghubungi di nomor +628111882555 ini untuk diakonia ya Bapak Ibu. Juga ada Yayasan Damar Kasih Indonesia, Bapak Ibu bisa berdonasi di sana, berbagi sebagai saling mengasihi sebagai kerja apa namanya yang kita praktekkan di Embun Pagi, yaitu untuk gotong royong saling menolong, yaitu di BCA 547 5539 777, dan Bapak Ibu bisa menghubungi nomor +6281277600 Yayasan untuk membaptis dan juga untuk penginjilan. Ini yang kita sebut dengan misi marturia. Dan ada Yayasan Hagios Embun Pagi yang kita kenal. Di sini kita mendapatkan banyak pertolongan, ada berupa sembako, ada untuk membayar kos atau kontrak rumah, juga untuk paket internet supaya Bapak Ibu bisa mengikuti Embun Pagi, dan juga beasiswa. Bapak Ibu bisa mengikuti, bisa menelpon nomor +62 di Hagios Embun Pagi, +6281277600 dan nomor rekening yang Bapak Ibu bisa catat untuk berdonasi di BCA 45018877778 di sini untuk mendonasikan bantuan sembako, pulsa dan lain-lain khusus untuk komunitas member Embun Pagi ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, Pastor Paul sudah bersedia. Kita akan mendengarkan renungan Embun Pagi dengan judul Congkak. Silakan Pastor Paul. Haleluya, terima kasih Bu Ros. Saya baru datang dari Deventer, ya, besuk jemaat, ya, semuanya di desa Mencit, saudara ya. Tapi orangnya baik sekali dan rajin berdonasi ke Hagios, ya. Jadinya, ya, memang hatinya untuk ini ya, memberi untuk orang-orang miskin, itu ya, saudara ya. Jadi rasanya saya harus datang. Saya udah kenal mungkin 3 tahun kali ya. Setiap kali kita penginjilan, beliau selalu mampir. Jadi saya bilang saya harus ke rumahnya, kudu mampir ke rumahnya berdoa buat dia. Luar biasa, ibu yang baik, yang gaya hidupnya kayak kita, sederhana. Duitnya banyak, tapi sederhana hidupnya, saudara ya. Saya senang ya, saudara ya, dengan orang-orang seperti ini. Orang yang hidupnya sederhana. Nah, lawan katanya ya congkak. Ketika kita bergaya hidup mewah, ketika kita senang pamer apa yang kita punya, ketika kita suka bersolek dengan ekstrim ya, dengan mewah-mewah ya saudara ya, ketika kita suka bergaya hidup mewah, beli barang mewah, nah itulah bedanya ya. Kita suka menunjukkan, kita membandingkan, mengukur orang dengan materi yang kita punya ya. Disitulah saudara, itulah kecongkakan. Wah, kamu mah nggak ada apa-apanya, kamu kere. Oh nih, bandingkan nih pendetaku nih, punya Ferrari, punya Porsche. Nah itu saudara, kamu yang membandingkan, itu pun kamu sudah berlaku congkak. Percaya nggak saudara? Kamu yang membandingkan saja, berarti hatimu sudah berbeda. Ya, ada orang, pendetaku mah kaya begini, dibanding itu mah miskin. Terus, ini pendeta kaya ini berarti lebih hebat. Nah, di situ berarti kamu mempunyai satu paradigma congkak dalam hidupmu, saudara. Ya, itulah. Ya, disitulah maka kamu sedang menjadi sasaran empuk bagi iblis. Pelakunya orang yang punya paradigmanya, ya saudara ya, dan orang yang mengharapkan untuk bisa punya barang-barang mewah, untuk bisa punya kehidupan yang bonafit,
ya, itulah congkak, saudara ya. Disitulah congkak ke congkak kena timu. Wah, itu ya, saudara ya. Cari wah. Nah, sayangnya ya, banyak sekali gereja-gereja ya, gereja-gereja kita ini ya, gereja karismatik, Pentakosta, Presbyterian, yang selalu pendetanya cerita wah, bukan cerita sederhanaan. Ya, bukannya pamer kesederhanaan, tapi malah pamer wah. Kan repot, saudara. Ya kan? Bukannya pamer kesederhanaan, malah pamer wah. Seharusnya hamba Tuhan itu pamer kesederhanaan. Lihat nih, kita hidupnya sederhana sekali. Dan dengan sukacita, dengan bangga. Memamerkan kesederhanaannya. Tapi kan hamba Tuhan kalau yang sederhana malah malu kebanyakan. Ya kan, malah minder. Ya, malah minder. Ada ya, pendeta-pendeta datang ya. Wijan Parlente, saudara, datang ke Belanda, saudara. Wajib, begitu, saudara ya. Di depan saya, begitu, saudara. Saya cekelan batuk, saudara. Kalau Anda yang kenal saya, kan sama-sama cekelan batuk, lihat orang ini, saudara. Saudara, saudara, saya baru dari sana, baru dari sini. Wow, ceritanya, wah, mobilnya mewah sekali, cerita segala macam. Ya, kalau kamu cerita sama saya cekelan batuk, saudara. Anda yang tahu saya juga cekelan batuk. Iya kan? Yang luar biasa kan? Ini baru beli rumah, ini harganya banyak. Kita cekelan batuk, saudara. Iya kan? Kan kita tahu di mana hartamu, di situ hatimu. Maka kita tahu pendeta ini sebenarnya bakal masuk neraka, gitu. bakal masuk ke neraka. Bukan karena hartanya banyak, karena apa yang dia pamerkan itu. Karena kebanggaan atas kemewahannya dia. Di mana hartamu, di situ hatimu. Tapi orang-orang yang bergaya hidup sederhana, ya, orang-orang yang simple, orang-orang yang bersahaja, bahagia hidupnya. Apalagi yang suka berdiakonia, yang suka berbagi kepada orang miskin. Ya, saudara ya. Bahagia, saudara, hidupnya. Ya. Karena apa? Hatinya ada di surga. Hatinya pada orang miskin. Tapi kalau ada pendeta datang padamu, dulu ada pendeta suka datang ke rumah papi saya ya, saudara ya. Oh, itu mobilnya ya, saudara ya. Mobilnya zaman itu pakai hardtop, saudara ya. Zaman itu hardtop itu ya kelas-kelas Innova lah zaman sekarang tuh ya, saudara ya. Ban mobilnya aja, satu bannya saja berapa ratus ribu zaman itu ya. Datang ke papi saya. Ini kita harus ganti ban segala macam. Papi saya garuk kepala, saudara ya. Terus papi saya terus ngajari saya, kamu jadi pendeta, jangan pernah minta-minta sama jemaat. Dia bercanda, nanti papi bisa bangkit dari kubur nanti. Kalau kamu jadi pendeta minta-minta jemaat, papi nanti bangkit dari kubur. Saudara, yang papi saya tidak suka kalau saya jadi pendeta, dia takut saya meminta-minta, papi saya punya uang. Ya, jangan sampai kamu ngantri di rumah orang buat dapat uang sumbangan buat dirimu. Itu loh, saudara. Makanya saya dulu pernah ide mau nge-Grab. Karena saya kan masih muda. Ya kan? Sementara banyak orang yang ngasih tonan belanjanya dalam euro. Kamu suka singkong, aku makannya keju. Kan repot, saudara. Kan nggak fair saya. Itulah sebabnya ide saya mau nge-Grab itu dari situ. Nggak tega saya.
Ya, tetapi akhirnya ya memang sampai dengan hari ini saya nggak kaya kan. Nah, saya memutuskan untuk hidup sederhana, bersahaja dengan sofa bekas. Dan saya bangga dengan sofa bekas saya, saudara ya. Dan saya bangga dengan barang-barang bekas yang ada di rumah saya. Saya lagi duduk di meja bekas, dan saya bangga dengan itu. Dan saya suka memamerkannya. Ya, saya suka pamer. Saya pakai barang bekas di sini. Ya, bukan baju bekas, tapi barang bekas. Memamerkan kesederhanaan kita. Ya, kesederhanaan itu perlu dipamerkan, saudara ya. Kesederhanaan itu perlu dipamer. Aku hidup sederhana loh. Aku baru beli mobil baru loh, baru beli Porsche, baru beli Ferrari. Nah, itu jangan dipamerkan. Sebab lawanmu si iblis itu seperti singa yang siap melulur kamu. Kenapa, saudara? Kenapa iblis? Karena kamu jadi temannya dia. Baunya sama. Apa, saudara? Congkak. Baunya sama, congkak. Makanya saya juga selalu bilang sama anak saya, hati-hati jangan suka pamer ya. Iri itu nggak kenal saudara, nggak kenal suami istri aja bisa iri, jealous ya. Jealous itu iri hati. Dari mana asal usulnya jealous coba saudara? Iri itu asal usulnya dari mana? Kamu iri nih, ada temanmu ya, tiba-tiba dia dapat promosi jadi direktur. Kamu masih asisten manajer. Iri. Kenapa iri saudara? Kenapa bukan aku? Kenapa kamu mikirnya kenapa bukan aku? Aku kan lebih mampu dari dia. Nah, kenapa? Karena congkak. Ya kan? Semua jenis iri hati itu munculnya dari apa? Dari kesombongan kita. Jadi kesombongan itu ya, itu tuh menghasilkan berbagai macam dosa. Ya, kesombongan itu. Jadi padahal kamu sudah punya semua loh. Tapi ada orang tiba-tiba beruntung sedikit, terus kamu jengkel. Emang kamu kurang beruntung apa coba? Terus ada orang lihat, dapat suaminya ganteng, kaya, ya. Terus kamu tiba-tiba jengkel. Kamu kurang apa coba? Nah, itu Tuhan ngelatih saya ya. Ada orang begini, ada orang begitu. Saya bilang, aku tuh sudah lebih dari cukup loh. Ya kan? Apalagi aku mesti iri sama orang. Itu enggak, saudara? Coba kalau kita belajar. Loh, kalau saya terlalu banyak untuk mengucap syukur. Nah, makanya ketika kamu belajar mengucap syukur setiap hari, maka kamu akan lebih mudah mengalahkan rasa congkakmu. Dan akhirnya kamu nggak perlu iri. Dari mana? Dari ucapan syukur. Ya, makanya hidup bersahaja. Itu penting, karena begitu kamu hidupnya royal dan kamu banyak cicilan, kamu tuh ngap. Ya, begitu kamu ngap di dadamu sesak, ada orang tiba-tiba beli mobil baru, mobil kamu sudah butut. Kamu mau kredit lagi udah nggak bisa. Bahkan udah blacklist, BI checking. Kamu ini kepalamu jadi jahat. Kenapa dia? Kenapa aku? Tapi coba hidupmu sederhana. Nggak punya cicilan. Nggak punya hutang yang berarti. Kamu lebih dari cukup, kamu biasa menabur. Tiba-tiba ada orang beli mobil mewah. Ya biarin aja. Emang aku nggak mau beli mobil mewah kok. Kepengen nggak? Ya, kepengen nggak kepengen. Kepengen nggak kepengen. Akhirnya nggak kepengen. Oh nih, ada orang baru beli iPhone baru Huawei. Itu udah cukup bagus ya, harganya mahal. Saya nggak pernah pakai handphone harga 4 juta, nggak pernah saudara. Setelah jadi hamba Tuhan, setelah saya melayani lagi. Kalau dulu handphone saya mahal-mahal, 10 juta ke atas. Ya, saya kalau beli handphone itu selalu komunikator.
Ya, BlackBerry ya selalu yang paling mahal. Ya, dulu saya kalau beli handphone selalu yang terbaik. Tetapi setelah saya melayani Tuhan 2014, ya, yang seadanya yang penting nyala. Yang penting nyala, yang penting bisa bekerja. Ya, karena handphone tetap harus ganti 2 tahun. Kenapa? Pemakainya kelas berat saya, jadi tetap harus ganti. Teknologinya harus kejar, gitu ya, tetap harus ganti. Saya kalau pakai handphone 2 tahun pasti hancur, hancur dalamnya, depannya masih bagus, dalamnya hancur. Karena tak paksa mengurangi kapasitasnya. Ya, kemarin saya pakai iPhone pun karena dikasih, itu pun mau saya kembalikan. Ya kan, malu saya, nerimanya aja malu saya, saudara ya. Nah, sekarang pakai ya buat ngedit gambar, oh, enak ya, memang lebih enak, namanya iPhone yang memang lebih enak. Tetapi yang saya maksudkan, kepengen nggak yang enggak, makanya ya udah biasa saja. Kalau saya pamer, saya buat manas-manasin itu, grupnya sono. Kamu ngatain saya orang miskin. Nah, itu juga sombong. Kalau hatimu salah. Nah, kalau saya kan buat bercandaan, ya boleh saja. Nggak apa-apa buat bercandaan ya. Biar tambah ramai. Gumbrang, kain, 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 gitu kan. Biar tambah panas kan, saudara ya. Nah, tetapi kalau kamu begitu, maka kamu kan nambahin musuh, kan? Nambahin musuh. Jadi kalau saya nambah musuh, salah siapa? Salah saya. Gitu ya. Jadi, karena banyak orang musuhnya, nggak apa-apa, salah saya. Emang saya cari musuh. Ya kan? Emang sengaja. Kenapa? Buat ngajari kalian. Buat ngajarin. Ini loh. Lihat ya. Inilah namanya iri. Oh, Pak Paul iri. Kenapa saya harus iri sama orang lain? Anak saya sekolah di Belanda, yang satu sudah. Semua. Saya ini sudah selesai dengan semua ambisi hidup saya. Ya kan? Saya ini sudah selesai dengan semua ambisi hidup saya. Mengapa? Karena saya memutuskan untuk hidup bersahaja. Pengen nggak kurus? Pernah ada yang nawarin, saudara ya? Dulu pernah ada yang nawari ya. Nggak mau. Aku bayari. Sebentar, nggak mau, jangan. Karena waktu itu belum saatnya. Ya, saudara ya. Nah, kalau sekarang, ya mau, tapi jangan sekarang. Karena saya masih harus pergi lagi, harus ngurus ini, ngurus ini. Bahkan kemarin ke Amerika aja, kita cuma jalan-jalan, nggak sengaja ke Yosemite itu cuma karena lewat. Ya kalau dituruti mau jalan-jalan, saya ke Las Vegas, ke Nevada, kemana-mana, saudara ya. Itu mau diajak-ajak. Enggak, saya ke sini mau menginjil, saya mau menginjil, saya mau teriak-teriak di jalan, saya mau bernubuat, saya mau mengajar. Jadi ya datang ke sana, ya udah ke San Francisco, dari rumahnya Pak Andi, saya mampir ke Jembatan Merah. Itu saudara ya. Udah cuma itu saja. Ya nggak pergi kemana-mana, nggak jalan-jalan. Memang nggak mau jalan-jalan. Nggak diniati jalan-jalan. Ya, saudara ya. Jadi kalau ditanya, sekarang ini ada yang bayarin nih. Dulu kan 4 tahun yang lalu ada yang membayari 3 tahun yang lalu ya, 4 tahun yang cruise ke Iceland, saudara. Enggak, kenapa? Terlalu mahal buat saya. Sayang uangnya, habis pokoknya waktu itu kalau nggak salah 1.000 euro, saudara. Cuma buat jalan-jalan. Saya bilang jangan, belum waktu ya. Harus belajar, saudara ya. Harus belajar untuk menolak sekalipun itu dibayari. Diri. Saya itu juga belajar dari orang-orang ya, saudara ya. Saya juga belajar dari orang-orang yang hidupnya bersahaja, bukan pelit ya. Kalau pelit itu gini loh, dia buat orang juga pelit, buat dia juga pelit. Tapi kalau kita ini belajar, kalau ada orang miskin kita tolong. Kalau ada orang lapar kita tolong. Tapi kita sendiri jangan bergaya hidup mewah, sederhana. Terhindar dari kesombongan itu, kita akan terhindar dari segala iri hati. Dari segala terhindar dari kesombongan dan iri hati, maka kita
terhindar dari segala ketamakan, kecerobohan, hawa nafsu kita, akan lebih mudah menaklukkannya. Sehingga ketika ada godaan, hawa nafsu, seks, kita sudah terbiasa untuk latih bersahaja. Enggak, nanti tambah repot. Kita tahu, kita menolak perselingkuhan, kita menolak percabulan, karena ada rasa cukup di hati itu, saudara. Udah, ini saja aku sudah lebih dari cukup. Aku nggak mau nambah repot masalah lagi. Ini aku sudah lebih dari cukup. Hidupnya udah baik, jangan ditambah yang nggak baik. Nanti memperbaikinya susah, butuh waktu berapa tahun lagi. Sekarang ini kita sudah baik. Ya, bukan kita kebal, bukan. Tetapi kita punya metanoia di kepala kita. Diawali dari apa? Rasa cukup. Rasa cukup itu akan mengalahkan semua kecongkakan dalam hidupmu. Ya, bahkan rasa cukup itu mengalahkan segala yang tidak baik, intensi-intensi yang tidak baik. Ya, rasa cukup itu akan membuat kamu itu lebih mapan. Rasa cukup di tiap hari dalam hidupmu itu akan membuat kamu lebih firm hidupmu. Sehingga kamu tidak mudah goyah, tidak takut. Sekalipun banyak sekali masalah, cukup. Ya, ada rasa cukup di hatimu. Sehingga ada ucapan syukur yang melimpah. Kemarin kita sudah belajar. Dari ucapan syukur yang melimpah itu, maka kita mengundang hal-hal yang positif. Sehingga kita selalu melihat hal-hal yang positif tiap hari. Akhirnya hidup kita jadi baik. Akhirnya nasibmu berubah. Simpel ya, saudara ya. Dari congkak, ya, dari iri hati, dari hawa nafsu dilampiaskan, terus kamu ubah dengan rasa cukup dan ucapan syukur. Tiba-tiba ucapan rasa cukup dan ucapan syukur ini membuat hidupmu berubah semuanya. Tiba-tiba kamu ada di Taman Eden. Tiba-tiba kamu ada di tanah perjanjianmu. Tiba-tiba kamu ada di dalam keberuntunganmu. Simpel ya. Bisa nggak? Bisa. Coba deh mulai dengan bersahaja dulu. Hidup yang bersahaja, sederhana. Mulai dari itu dulu. Tuhan Yesus memberkati.